kali ini kita membahas 3 soal terakhir soal kimia SIMAK UI tahun 2019. Berarti soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 15. Kita mulai dari soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini ada data reduksi standar dari AU, SN, Fe, dan Ni. Kemudian yang ditanya adalah reaksi yang bilang kontan adalah yang mana? Oke, berarti yang nomor 13 ini itu adalah mengenai sel volta. Nah, ini reduksi standar. Berarti itu adalah kemampuan untuk reduksi. Semakin positif E-nya atau E yang lebih besar, E0 yang lebih besar, dia akan lebih mudah mengalami reduksi. Sedangkan E0 yang lebih kecil atau yang lebih negatif, dia yang mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita cocokkan dengan reaksi yang ada. Untuk reaksi pertama. Kita tentukan biloxnya, berarti si AU ini kan plus 1. SN-nya 0, ini AU 0, ini plus 2. Berarti kita lihat di sini, AU-nya dari plus 1 jadi 0, berarti turun ya. Kalau turun berarti dia mengalami reduksi. Kemudian SN-nya naik, berarti dia mengalami oksidasi. Sekarang kita cocokkan antara AU dengan SN. AU, dia positif 1,692. Sedangkan SN, dia min 0,14. Berarti benar ya, yang reduksi dia lebih positif daripada yang oksidasi. Maka reaksi nomor 1 ini dia akan berlangsung spontan. Sekarang nomor 2. Ini berarti plus 2 biloxnya, ini 0, ini plus 2. Berarti Ni-nya reduksi, Fe-nya oksidasi. Kita lihat nilai N0-nya, Ni itu adalah min 0,23, Fe-nya min 0,41. Berarti benar ya, yang reduksi yang lebih positif. Antara min 0,23 dengan min 0,41, berarti kan yang lebih positif itu yang min 0,23. Berarti reaksi nomor 2 juga spontan. Sekarang nomor 3. SN2 plus tambah Fe menghasilkan SN ditambah Fe2 plus. Ini biloxnya plus 2, ini 0, ini plus 2. Berarti ini reduksi, ini oksidasi. Sekarang kita lihat nilai N0-nya SN itu adalah min 0,14, Fe-nya min 0,41, berarti bereaksinya spontan. Yang nomor 4, kita langsung aja di sininya ya. AU-nya berarti di sini 0, Fe plus 2, AU di sini plus 1 dan ini 0. Berarti ini AU-nya naik ya, berarti ini oksidasi. Kemudian Fe-nya reduksi. Kalau kita lihat, AU itu adalah plus 1,692. Sedangkan ini plus 1,692. Ini min 0,23. Berarti kebalik ya, harusnya yang mengalami reduksi adalah yang AU, bukan Fe. Jadi yang nomor 4 tidak berlangsung spontan. Maka untuk soal nomor 13 ini jawabannya yang 1, 2, 3, yaitu yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Manakah pernyataan yang benar dari 4 struktur senyawa organik berikut? Oke, di sini mengenai isomer. Isomer itu apa sih? Jadi yang namanya isomer itu dia memiliki rumus kimia sama
Jadi jumlah unsurnya sama, tetapi strukturnya beda. Tuh. Nah, sekarang di sini di pernyataannya ada mengenai isomer fungsi, posisi, sama rantai. Isomer fungsi artinya berarti dia, kalau isomer fungsi berarti dia fungsinya beda. Gugus fungsi ya maksudnya. Gugus fungsinya beda. Nah, isomer fungsinya ada apa aja sih? Alkohol itu dia berisomer fungsi dengan ether. Kemudian aldehid itu isomer fungsinya dengan keton. Kemudian asam karboksilat dia dengan ester. Kemudian isomer rantai. Isomer rantai itu artinya dia yang berbeda pada rantainya atau cabangnya. Jadi misalnya yang satu lurus semua, yang satu ada cabang. Kemudian yang ketiga ada isomer posisi. Isomer posisi ini berarti posisi dari gugus fungsinya yang beda. Jadi gugus fungsinya sama, tapi posisinya yang beda. Sekarang kita lihat dari A, B, C, D. Yang A dulu, kita lihat gugus fungsinya dulu di apa. Yang A, kita di sini ada CO, C, CO, C. Berarti ini adalah keton. Kemudian ini COH, berarti dia adalah aldehid. Ini yang C juga COH, berarti aldehid juga. Ini COH, berarti aldehid juga. Nah, kita lihat pernyataan pertama, senyawa A dan B merupakan isomer fungsi. Oke, kalau dari gugus fungsinya sudah benar ya. Maksudnya dia sudah isomer fungsi. Satu aldehid, satu adalah keton. Tapi kita hitung dulu jumlah C dan gugus yang lainnya yang ada di situ. Jumlah C-nya yang ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga ada 1, 2, 3, 4. Kemudian sama-sama ada BR. Berarti benar ya. Senyawa A dan B merupakan isomer fungsi. Kemudian B dan C adalah isomer posisi. B dan C gugus fungsinya sama. Yang membedakan adalah BR-nya yang satu di C nomor 2, yang satu di C nomor 3 ya. Berarti ini juga benar. Posisi dari BR-nya dia berbeda. Kemudian yang nomor 3, senyawa B dan D merupakan isomer rantai. B dan D. B dan D sama-sama aldehid. Yang membedakan adalah cabangnya. Yang satu ini lurus, yang B ini lurus. Kalau yang D ini dia C-nya satu jadi cabang sama BR. Berarti benar ya. B dan D adalah isomer rantai. Kemudian nomor 4, A dan D merupakan isomer rantai. A keton, D aldehid, berarti salahnya harusnya isomer posisi. Maaf. Harusnya ini adalah isomer fungsi. Berarti jawaban untuk nomor 14 itu yang 1, 2, 3 ya. Itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Spesies yang terdapat dalam larutan amonium bromida dalam air adalah amonium bromida itu berarti amoniumnya NH4 NH4Br. Ini kalau misalnya terionisasi dalam air akan menghasilkan NH4+ ditambah dengan Br-. Berarti otomatis ini yang NH4+ yang ada, Br-nya juga ada. Nah, sekarang untuk H sama NH3-nya gimana? NH4Br ini itu adalah garam. Yang salah satunya berasal dari basalma ya, NH4 ini basalma.
Berarti, kalau misalnya dia garam, dia akan mengalami hidrolisis. Maka si NH4Br ini nanti akan bereaksi dengan air. Menghasilkan apa? Ada dua versi. Oke, ini yang bereaksi nanti NH4+-nya aja ya. Ada dua versi, bisa menjadi NH4OH. Kalau misalnya ini jadi NH4OH, berarti ini sisanya H+ ya. Atau bisa juga menjadi NH3. Berarti ininya adalah H3O+. Nah, ini sama aja ya. Berarti untuk yang nomor 2, ion H+ benar, karena di sini ada H+. Kemudian nomor 4, NH3 berarti benar juga. Di sini ada NH3. Jadi jawabannya adalah yang E. Semuanya benar.